Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alia Deka Danisa dari kelas 2 SIA. Kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara inisialisasi Git dan proses commit hingga checkout, dan juga passing data ke view dari root, controller, dan view. Untuk proyek Bina Desa dengan tema kebencanaan dan tanggap darurat. Baik, di sini saya akan membahas tentang proyek Bina Desa dengan tema kebencanaan dan tanggap darurat. Kita menggunakan panduan berikut ini. Nah, yang pertama itu, kita buat proyek baru dengan nama kebencanaan gas. Oke, di sini saya sudah membuat proyeknya kebencanaan gas. Kemudian saya juga sudah mengatur di bagian database sehingga Laravelnya sudah bisa berjalan. Di sini kita coba http kebencanaan gas.test. Nah, maka akan tampil Laravelnya sebagai berikut ini. Oke, kita masuk ke bagian 2. Kita isi bagian root/web.php dengan kode berikut ini. Nah, di sini kita buka bagian root, kemudian di bagian web.php. Nah, di sini ada root untuk function di bagian welcome yang Laravel tadi. Kemudian kita isi di bagian ini ya, root get function return redirect untuk kejadian dan juga halaman guest untuk melihat daftar kejadiannya. Sini kita copy saja. Oke, sini sudah ada. Kemudian kita masuk bagian controller dengan memasukkan kode berikut ini, kode di bawah ini. Tapi sebelum itu kita buka terminal dan jalankan perintah berikut untuk membuat controller untuk gas kebencanaan controller. Nah, di sini kita buka bagian apps, kemudian http/controller, kemudian sini kita buka terminal, new terminal, kemudian kita jalankan perintah php artisan make controller gas kebencanaan controller. Oke, enter. Nah, di sini sudah tampil di bagian apps, kemudian http/controller. Nah, di sini sudah ada controller yang kita buat dengan nama gas kebencanaan controller. Nah, kemudian kita masukkan kode yang berikut ini. Kode yang ini kita letak di bagian karena sini sudah ada templatenya, maka kita copy saja di bagian data dummy untuk tamu atau guest tanpa login untuk kejadian-kejadiannya. Sini kita lihat berarti public function index. Sampai sini. Kita hapus, kita pastikan saja. Oke, di sini sudah ada tampilannya. Untuk kode di bagian controller gas kebencanaan controllernya. Kodenya berikut ini. Oke. Kemudian kita masuk bagian view dengan membuat file dengan nama kejadian.blade.php. Di bagian resource, kemudian view, gas, kemudian kejadian .blade.php. Di sini kita cari resource, kemudian di bagian view, di sini kita buat file baru, new file dengan nama kejadian.blade.php. Oke, enter.
Nah, kemudian di bagian view ini kita isi dengan kode HTML berikut ini agar tampilannya menjadi bagus. Ini kodenya. Oke, kita pastikan saja. Oke, di sini sudah siap. Untuk di bagian root tadi kita inisialisasi dengan mengimport kelasnya. Nah, di sini sudah kita import kelasnya di bagian sini. Use app HTTP controller guest kebencanaan controller. Karena tadi kita sudah membuat di bagian controllernya ini. Oke, sudah selesai di bagian controller sudah, kemudian view dan juga root. Oke, kemudian kita coba jalankan untuk Laravel-nya. Oh iya, tadi di sini kita buat kebencanaan / kejadian. Ternyata terjadi error di bagian. Oke, kita cari, kita buka di bagian. Oke, di sini error dan sudah ketemu kenapa tidak tampil halamannya. Yang pertama itu karena di bagian return kita memanggilnya adalah guest.kejadian, sementara di bagian view kita membuat namanya kejadian .blade.php. Jadi di sini kita hapus saja di bagian guest.kejadian. Oke, kita coba refresh kembali. Nah, akan tampil seperti ini ya, teman-teman. Nah, ini adalah hasil dari kode yang berikut ini. Ini kodenya. Nih, untuk di bagian controller. Kemudian untuk di bagian view dengan kode berikut ini. Nah, dan juga di bagian root dengan kode ini kita masukkan. Kita bisa mengubah di bagian view ini untuk tampilannya menjadi lebih bagus lagi. Oke. Sekian pembahasan untuk passing data ke view mulai dari root, controller, dan juga view. Baik, di sini kita akan membahas tentang inisialisasi Git dan proses commit hingga checkout dengan menggunakan panduan berikut ini. Yang pertama, download dan install Git-nya. Download melalui link berikut ini. Ini linknya. Di sini posisinya saya sudah mendownload Git-nya. Kemudian install. Untuk proses installnya kita tinggal next aja, tidak ada yang perlu dicentang. Kemudian untuk memastikan apakah Git berhasil diinstal, jalankan terminal perintah berikut ini. Oke, di sini kita kembali membuka Visual Studio Code. Kemudian kita buka terminalnya dengan new terminal. Oke. Sini kita jalankan perintah git version, git min version. Oke. Kita copy. Nah, di sini sudah ada git versionnya 2.51.0 Windows 1. Oke. Terus buka project di VS Code, jalankan terminal. Lalu inisialisasi Git dengan perintah berikut ini. Oke, kita coba inisialisasi Git-nya dengan perintah git init di bagian terminal yang tadi. Oke. Sini kita agak sedikit membesarkannya. Oke. Sini kita jalankan perintah git init. Oke. Nah,
Sini sudah kita jalankan perintah git initnya. Kemudian sudah kita inisialisasikan. Kemudian cek apakah git berhasil diinisialisasi dengan menjalankan perintah berikut. Nah, di sini kita lihat statusnya apakah inisialisasi git kita berhasil atau tidak. Oke, di sini. Di sini bacaannya no branch master, no commit, untracked file. Oke, di sini kita lihat on break master, posisi sedang berada di branch utama bernama master. Nah, kemudian no commits yet, itu belum ada commit sama sekali di repository ini. Kemudian di bagian untracked files, file baru yang belum ada di repository. Oke, git berhasil diinisialisasi juga akan terlihat pada folder project di mana terbentuknya folder baru dengan nama .git yang hidden secara default karena nama folder diawali dengan titik. Nah, di sini di bagian file kita yang di bagian file yang sudah kita buat, folder yang sudah kita buat tadi, di situ terdapat folder baru yaitu folder yang hidden dengan nama .git. Dia hidden disimbolkan dengan dot di depan kata gitnya. Oke. Kita lanjut, jalankan perintah git add dot untuk memasukkan file tersebut ke dalam staging area. Oke, di sini kita jalankan perintah git add dot untuk memasukkan file ke dalam staging area. Nah, di sini masih merah. Kita lihat perbedaannya. Di sini dia berubah menjadi hijau yang sebelumnya tidak ada warna. Oke, kita jalankan perintah git add. Oke, git add, enter. Nah, sini sudah kita git add. Kemudian tadi di bagian sini tuh ada huruf U. Setelah kita git add dot ini, kan kita masukkan filenya ke dalam staging area, dia berubah menjadi huruf A di sini. Oke, coba kita lihat kembali status working directory setelah menjalankan perintah tadi. Oke, kita lihat di sini di bagian git status. Apakah sudah masuk dia? Oke. Nah, sini yang bagian merah tadi di sini berubah menjadi hijau. Nah, di sini berubah menjadi hijau berarti file tersebut sudah masuk ke dalam staging area. Kemudian kita perlu berikan identitas user yang akan melakukan perubahan pada repo kita. Jalankan perintah berikut. Oke, di sini kita jalankan perintah git config min local username. Nah, di sini nanti kita bisa ganti namanya. Kalau untuk project kali ini kita buat namanya Aliadeka. Oke, di sini kita pastikan. Oke. Di sini sudah username Aliadeka. Kemudian kita lanjut di bagian git config min local user email. Nah, di sini kita masukkan email yang ingin kita gunakan. Di sini pertama kita jalankan git config local user.name itu username kita. Oke, kita jalankan. Oke, enter.
Oke, di sini sudah. Kemudian kita jalankan bagian git config min local user.email. Nah, di sini kita masukkan email yang kita gunakan, yang ingin kita gunakan. Di bagian username ini kita bisa mengganti di bagian sininya. Di sini saya membuatnya aliadeka. Oke, di sini kita masukkan saja email yang ingin kita gunakan. Di sini sudah selesai, kemudian kita enter. Oke. Kemudian kita cek dengan menjalankan perintah berikut ini, git config min list. Kita lihat di apakah username dan juga emailnya sudah masuk dengan menjalankan perintah git config min list. Oke, di sini ternyata sudah masuk di bagian sini. Username, aliadeka, dan juga emailnya yang sudah saya masukkan tadi. Jika tidak tampil username dan email, bisa klik enter saja hingga berhasil seperti ini, menampilkan username dan juga email. Kemudian, kita simpan proyek kita tersebut ke dalam local repository dengan proses commit dengan menjalankan perintah berikut pada terminal. Oke, di sini kita jalankan perintah git commit min m, kemudian kita beri pesannya. Di sini saya membuat kebencanaan gas agar mudah diingat. Commit pertama itu saya kebencanaan gas. Oke, kita enter. Nah, di sini sudah saya enter. Berarti sudah kita commit. Setelah itu, kemudian kita cek apakah sudah dicatat di git dengan menjalankan perintah berikut ini. Kemudian kita cek statusnya. Apakah sudah masuk dia ke dalam gitnya? Bentar. Nah, sini sudah kan, sudah kita klik, katanya no branch master, nothing to commit, working tree clean. Berarti sudah bersih. Setelah itu, untuk melihat commit yang sudah kita lakukan, jalankan perintah berikut ini. Nah, di sini kita jalankan perintah git log untuk melihat commit yang sudah kita lakukan tadi. Enter. Nah, di sini terlihat commit head master, author aliadeka dengan email ini, date-nya ada bulannya, kemudian ada tanggalnya, dan juga ada jamnya, dengan pesan yang kita masukkan tadi, kebencanaan gas. Oke, di situ setelah itu kemudian kita get checkout. Get checkout ini digunakan untuk melihat versi aplikasi sesuai dengan ID commit yang dipilih. Nah, dengan cara jalankan perintah git log min one line untuk melihat ID commit yang telah dilakukan sebelumnya. Di sini kita lihat git log min one line. Oke. Sini. Nah, di sini terlihat ini ada ID-nya. Kemudian headmaster kebencanaan gas. Berarti kita sedang berada di bagian pertama, karena kita baru commit pertama di bagian commit pertama dengan nama kebencanaan gas. Dari hasil tersebut, terlihat bahwa head menunjukkan ke master. Artinya, kita sedang berada di commit terbaru. Nah, karena tadi itu kita membuatnya
Nah, baru kok kita komit pertama, makanya kita berada di bagian kebencanaan gas, karena itu yang terbaru. Oke, kita akan kembali ke komit kebencanaan gas. Jalankan perintah git checkout, kemudian ambil ID-nya yang ID di sini tadi. Maka, seluruh kode akan kembali ke versi saat kita melakukan commit dengan pesan kebencanaan gas. Di sini posisinya kita masih commit yang pertama. Jika kita melakukan commit yang kedua, kemudian di commit yang kedua itu ada beberapa file yang hilang, maka kita bisa mengembalikan dengan kembali ke bagian commit pertama ini. Jadi headmasternya bukan di bagian kebencanaan gas lagi, di bagian kita commit yang kedua kita. Oke. Di sini kita coba jalankan git checkout, kemudian ambil ID-nya. Sini git checkout, ambil ID yang bagian sini. Oke, kita masukkan ID-nya. Nah, karena kita sedang berada di bagian headmasternya, jadi kita tidak bisa berpindah karena hanya berada di satu commit saja. Kemudian kita jalankan git status, akan terlihat informasi bahwa head detected, yang artinya kita tidak berada di branch manapun. Sini. Head katanya. Kita git status. Nah, ini dia. Head detect add di sini. Untuk kembali ke commit terakhir versi terbaru, kita jalankan perintah git checkout master. Ini kita jalankan perintah. Nah, kita kembali ke bagian ini, ke bagian project kita yang pertama di sini. Karena kita hanya membuat satu. Oke, di sini kita akan mencoba untuk commit baru agar terlihat perbedaannya ketika kita get checkout-nya. Di sini terlebih dahulu kita ganti di bagian view-nya, kita ganti warnanya, yang sebelumnya itu warna ini, kemudian kita ganti saja. Kita ganti menjadi warna coklat. Nah, di sini terganti di bagian informasi kebencanaannya. Tadi warna merah, sekarang sudah menjadi warna coklat. Oke, kita kembali. Pertama itu kita git add terlebih dahulu. Git add dot. Nah, setelah itu, setelah kita git add, kita lihat statusnya dengan menjalankan perintah git status. Nah, ini statusnya. Nah, dia memberitahu bahwa yang kita ganti itu di bagian resource, kemudian view di bagian kejadian.blade.php. Setelah itu, kita git commit kan. Git commit min m, kita tulis pesannya ganti warna judul menjadi coklat. Oke, di sini sudah. Nah, di sini sudah kita ganti. Kemudian ya, untuk tampilannya yang kita ganti tadi, ini dia tampilannya. Nah, kita ingin mengembalikan warna yang coklat ini menjadi warna merah tadi, tetapi kita lupa caranya. Nah, di sini kita bisa lakukan untuk mengembalikannya tuh kita ketik di bagian ini,
kan untuk melihat versi kita terlebih dahulu kita lihat dulu versi aplikasi sesuai dengan ID commit yang dipilih. Nah, di sini nanti akan terlihat beberapa ID yang bisa kita jalankan untuk kembali ke tampilannya. Oke. Nah, ini yang pertama tadi di bagian commit pertama yang bagian judulnya ini warna merah tadi yang sebelum warna coklat. Nah, di sini dari hasil tersebut terlihat bahwa head menunjukkan ini dia ke master, artinya kita sedang berada di commit terbaru. Nih, head master ini commit terbaru kita dengan ini ID-nya. Head ke master menunjukkan kita sedang berada di bagian commit terbaru karena kita membuat commit yang ini, yang kedua, yang terbaru. Ini commit yang kita pertama tadi. Kemudian jalankan git checkout, ambil ID-nya, maka seluruh kode akan kembali ke versi kita melakukan commit dengan pesan kebencanaan gas. Karena tadi yang kita commit pertama adalah kebencanaan gas. Oke, di sini kita kopikan ini, kita paste. Kemudian untuk ID-nya kita ambil ID yang ini, yang di bagian commit pertama. Oke, kemudian kita beri enter. Nah, di sini kita kembali ke commit yang pertama tadi di bagian kebencanaan gas tadi. Nah, di sini terlihat untuk warna yang kita ubah tadi kan kita ngubahnya di bagian ini. Nah, yang pertama tadi kan kita warna merah nih. Nah, kita mau menggantinya lagi nih. Kita tinggal copy saja semuanya. Setelah kita copy kode-kode yang berikut ini karena kita ingin mengganti yang bagian sini tadi. Nah, setelah itu untuk kembali ke commit terakhir yang versi terbaru, kita cukup jalankan perintah git checkout master. Nah, di sini kita jalankan perintah git checkout master. Nah, ini kan di git pertama. Kemudian kita masuk ke git yang terbaru kita tadi itu. Oke. Nah, setelah kita git checkout master kan, maka kita akan kembali di bagian commit kita yang versi terbaru. Nah, di sini kan tadi kita mau mengganti yang bagian sini. Kita sudah copy di bagian kode yang pada awal kita commit, kemudian di sini kita pastekan saja kodenya, maka kemudian kita jalankan. Nah, dia kembali menjadi warna merah di informasi kejadian bencana. Nih, yang tadinya coklat sekarang berubah menjadi warna merah pada judul ini. Itu untuk bagaimana cara git checkout. Nah, di sini apabila kita kehilangan file pada project kita bisa kembali mengambilnya dengan kembali ke bagian commit pertama kita tadi. Nah, kita kembali ke commit pertama dengan memasukkan ID-nya, kemudian kita jalankan perintahnya, kemudian kita copy di bagian file yang hilang, kemudian kita kembali ke commit kita yang versi terbaru dengan menjalankan perintah git checkout master. Kemudian kita pastikan yang sudah kita copy tadi, file yang sudah kita copy tadi dari commit sebelumnya. Maka filenya akan kembali. Sekian pembahasan saya tentang inisialisasi git dan juga checkout. Maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.